Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel dakwah. Mudah-mudahan kita bisa saling share ya. Pada bulan Muharram 1442 Hijriah, kita masih bicara tentang tahun baru Hijriah. Muharram itu, saudaraku sekalian, berkaitan erat dengan hijrah. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, yang kemudian akhirnya ditutup dengan hijrahnya beliau Rasulullah SAW dari dari Mekah ke Madinah pula. Beliau ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saudaraku sekalian, berkaitan dengan hijrahnya Rasul, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mereka merencanakan sebuah tipu daya jahat. Mereka merencanakan untuk menangkap dan memenjarakanmu, untuk membunuhmu, dan untuk mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah juga membuat perencanaan. Dan Allah sebaik-baik pembuat perencanaan. Nah, para hamba Allah sekalian, kaum muslimin wal muslimin hafizakumullah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, subhanallah nih, kisah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, kita berpikir gitu ya, kalau bicara tentang pertolongan Allah, ini manusia yang paling berhak, manusia yang paling utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, ya tentu saja Rasul. Apa susahnya bagi Allah untuk memperjalankan Rasul dan sahabatnya itu dari Mekah ke Madinah dalam sebuah perjalanan yang aman gitu ya. Seperti dulu ketika beliau diisrokan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Atau dulu ketika Allah membantu menolong Nabi Musa alaihissalam, beliau dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan dengan menenggelamkan Firaun di laut Merah gitu. Tentu saja ini tidak susah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Tetapi ternyata hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah itu sangat manusiawi. Rasul benar-benar berjalan kaki gitu ya. Kemudian beliau juga menggunakan kendaraan tentu saja. Maksud kami sangat sangat manusiawi. Beliau bersembunyi di gua selama 3 hari. Kemudian beliau juga melalui rute yang berbeda dengan yang biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy gitu kan. Dan beliau sampai ke Madinah. Nah, para hamba Allah sekalian, sebelum beliau berangkat, memang orang kafir Quraisy itu mereka sudah sangat putus asa sebenarnya. Bagaimana cara menangani urusan Muhammad ini? Mereka sudah sedemikian rupa menghinakan agama kita, agama nenek moyang kita, kira-kira demikian. Nah, ujung-ujungnya di tahun ke-13 akhir dari kenabian beliau, akhirnya diputuskan kaum muslim untuk berangkat hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy itu sudah sangat khawatir. Ini sahabat-sahabatnya Muhammad, umatnya Muhammad gitu ya. Mereka telah melarikan diri dari kota kita, dari negeri kita, dari Makkah. Kalau mereka sempat sampai berkumpul di Madinah, mereka berkumpul dengan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya telah masuk Islam dan membangun sebuah kekuatan, makanya ancaman besar bagi penduduk Makkah. Nah, kaum muslimin sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka khawatir, dan puncak kekhawatiran mereka itu akhirnya mereka bersepakat membuat sebuah perencanaan pemufakatan jahat. Mereka kumpulkan perwakilan dari kabilah yang ada di utusan kabilah dari yang ada di Makkah, berkumpul jadi satu. Mereka sedang membicarakan suatu urusan yang sangat penting. Mereka bertemu di sebuah forum Darun Nadwah gitu kan. Memang biasa menjadi tempat pertemuan orang-orang kafir Quraisy untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Bertemu di situ, bermusyawarah mereka untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad. Akhirnya diambillah sebuah keputusan penting, dan ini diusulkan oleh Abu Jahal. Apa keputusannya? Yakni Muhammad harus dibinasakan. Cara membinasakannya, kita ambil satu pemuda
dari kalangan bangsawan yang mewakili dari kabilah masing-masing yang ada di Makkah. Kemudian pemuda tersebut nanti mengepung rumah Muhammad dan mereka semuanya bersumbangsih untuk membinasakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mbak Allah sekalian, ini perencanaan yang sangat matang. Mereka membuat tipu daya. Tetapi mereka lupa Muhammad itu utusan Allah. Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah pembuat perencanaan yang paling sempurna. Wallahu khairul makirin. Para mbak Allah sekalian, ketika Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq akan turun dari rumah Ali bin Abi Thalib kala itu, tidak ada yang bisa menduga gitu ya. Ternyata para pemuda yang telah diutus tadi, mereka lengah. Mereka tertidur bahkan. Ini Masya Allah, Allah yang menggerakkan. Memang orang sekuat apapun kalau sudah matanya digerakkan oleh Allah untuk mengantuk, tertidur, ya nggak ada urusan lagi. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul berdoa, kemudian beliau melemparkan pasir gitu kan, sehingga mereka tertidur semuanya. Dan Rasul kemudian dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bisa dengan aman meninggalkan rumah tersebut, berjalan menuju sebuah gua, tempat persembunyian yang beliau akan bersembunyi di sana selama 3 hari. Para mbak sekalian, inilah sebuah perjalanan yang sangat manusiawi, penuh perjuangan, penuh pengorbanan gitu kan, yang semua orang bisa melakukan. Inilah sebenarnya sebuah karakter syariat akhir zaman, karakter yang didukung dengan perjuangan, pengorbanan, dan amal soleh. Hijrahnya Rasul sekaligus mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh. Rasul saja, meskipun beliau itu hamba Allah, yang bisa saja bagi Allah untuk menggerakkan Rasul ini dari Mekah ke Madinah dengan sebuah perjalanan yang dahsyat barangkali. Bisa saja, sangat mudah. Tetapi Allah berkehendaki Rasul hijrah dengan cara yang sangat manusiawi, tapi kaya dengan inspirasi amal soleh. Hijrah Rasul, inspirasi amal soleh, perjuangan untuk membangun umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.